main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Babak 699, berlutut, Anda terlalu banyak berpikir. Saat pedang berjalan itu terbang, sebuah pedang jatuh tepat di gurun kuno. Ledakan, dalam sekejap, seluruh gurun kuno langsung dimusnahkan. Sejak saat itu, waktu tidak lagi memiliki rumah Tuhan dan padang gurun kuno. Dalam satu hari, dua pedang menghancurkan dua negara adidaya. Ketika mereka merasa gurun kuno sedang dihancurkan, kedua Raja Iblis Jumang duduk lumpuh di tanah. Hutan belantara kuno baru saja hilang. Namun dalam kegelapan, Dewa Iblis tidak pernah melakukan gerakan apapun lagi. Dalam kegelapan, Nyonya Chu menatap wanita dengan rok polos. Saat ini, hatinya bergejolak seperti lautan badai. Hancurkan kekuatan super dengan satu pedang, tanpa mengedipkan mata. Memalukan, saya tidak percaya Anda benar-benar 90% ilahi. Pada saat ini, Shen Hao, yang masih berlutut, tiba-tiba berbicara perlahan. Semua orang di lapangan memandang Shen Hao, dan mata Shen Hao perlahan tertutup. Apa yang akan dilakukannya? Semua orang sedikit bingung. Namun saat ini, orang-orang kuat dari keluarga dewa di lapangan menjadi bersemangat. Ini memanggil tubuh asli, jenazah datang sendiri. Saat Shen Hao terbakar, secara bertahap, aura menakutkan menyebar entah dari mana, memenuhi seluruh langit berbintang dan alam semesta yang tak ada habisnya. Semua orang melihat ke atas dan melihat waktu dan ruang ribuan kaki di atas kepala mereka tiba-tiba mendidih. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya perlahan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah Shen Hao, tapi kali ini, dia datang dalam wujud aslinya. Dengan munculnya wujud asli Shen Hao, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah. Berbeda dengan wanita dengan rok polos, aura Shen Hao terlindungi dari luar untuk bernapas. Diam-diam, Nyonya Chu menatap Shen Hao, mendekati 90% keilahian. Ekspresinya juga serius. Meskipun Shen Hao ini belum mencapai 90% keilahian yang sebenarnya, aura ini sudah menunjukkan bahwa dia sangat dekat dengan keadaan ini. Dapat dikatakan bahwa di bawah 90% keilahian, lawan pada dasarnya tidak terkalahkan. Nyonya Chu perlahan menoleh untuk melihat wanita dengan rok polos. Apakah wanita ini benar-benar 90% ilahi? Semua orang di lapangan memandang wanita dengan rok polos. Shen Hao menatap wanita dengan rok polos. Saya tidak percaya kamu benar-benar 90% ilahi. Wanita dengan rok polos itu tiba-tiba mengulurkan jarinya, lalu menekannya dengan lembut. Berlututlah. Ledakan, sebelum ada yang bisa bereaksi, kaki Shen Hao melunak dan dia berlutut di tanah. Saat ini, semua orang di lapangan ketakutan, suasananya sunyi senyap. Berlutut sekarang, semua orang menatap kosong ke arah Shen Hao yang berlutut di lapangan, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Nyonya Chu menatap wanita dengan rok polos dan tubuhnya sedikit gemetar lagi. Jika dia memiliki keraguan sebelumnya, saat ini dia bisa 100% yakin bahwa wanita di depannya adalah 90% bos dewa. Di belakang Ye Guan memang ada seseorang yang 90% dewa. Tapi orang-orang kuat dari keluarga dewa tampak pucat. Ini sudah berakhir, selesai sepenuhnya, keberuntungan terakhir di hati mereka menghilang tanpa jejak. Wanita di depanku benar-benar 90% ilahi. Shen Hao mengangkat kepalanya dan menatap wanita dengan rok polos. Wajahnya penuh kebingungan. Kamu benar-benar 90% ilahi. 90% keilahian?
Wanita dengan rok polos tidak memiliki ekspresi di wajahnya, matanya penuh dengan jijik, sampah macam apa itu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan Shen Hao langsung terhapus. Tempat itu begitu sunyi, sehingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Seorang pria hebat yang setengah langkah lebih dekat dengan kesalehan baru saja dilenyapkan. Saat ini, klan kota tidak diragukan lagi yang paling bersemangat, karena mereka adalah pemenang terbesar. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba menoleh perlahan untuk melihat pria kuat dari keluarga Shen. Jika Shen Qi ingin mengatakan sesuatu, wanita dengan rok polos tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Ledakan, sekelompok orang kuat dari keluarga dewa langsung musnah. Yang juga ikut musnah bersama mereka adalah orang-orang kuat dari klan iblis. Wanita dengan rok polos tiba-tiba menoleh perlahan untuk melihat ke arah Nyonya Chu. Melihat wanita dengan rok polos, ekspresi Nyonya Chu tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata, "Kami hanya menonton pertempuran dan tidak memiliki niat buruk terhadap Tuan. Kamu." Wanita dengan rok polos memandangnya dengan ringan, lalu mengalihkan pandangannya. Dia menatap Ye Guan. "Kamu harus berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan." Ye Guan berkata dengan lembut, "Apakah kamu akan pergi?" Wanita dengan rok polos itu mengangguk sedikit. "Saya ingin pergi jalan-jalan ke suatu tempat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Pria berkemeja putih tiba-tiba menatap Ye Guan. Dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia menyerahkan pedang King Xuan kepada Ye Guan dan berkata, "Ini untukmu." Ye Guan hendak menolak, tapi pria berkemeja putih berkata lagi, "Kamu bisa menggunakannya, tapi kamu tidak bisa hidup tanpanya." Ye Guan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Karena itu, dia menyingkirkan pedang King Xuan. Seperti yang dikatakan pria berkemeja putih di depan saya, Anda bisa menggunakannya, tapi Anda tidak bisa hidup tanpanya. Pria berkemeja putih tersenyum tipis, "Ayo pergi." Ye Guan sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Tunggu." Setelah berbicara, dia memandang wanita dengan rok polos di sampingnya dan berkata, "Bibi, ada yang ingin kutanyakan padamu." Wanita dengan rok polos menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit bingung. "Apa maksud Bibi?" Saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Dia takut kamu akan menanyakan beberapa pertanyaan tingkat rendah." Ekspresi Ye Guan membeku. Saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba berkata, "Tanya saya." Ye Dian mengangguk, lalu berkata, "Bibi, saya telah belajar mengendalikan kekuatan khusus ruang dan waktu yang Anda tinggalkan. Tolong beri saya bimbingan." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan pedang niat muncul di tangannya. Dan pedang niat itu berisi kekuatan khusus ruang dan waktu yang sangat kuat. Wanita dengan rok polos melirik ke arah pedang Yi dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit gelisah. Saat ini, wanita dengan rok polos berkata, "Bukan tidak mungkin melakukan ini, tapi Anda dapat mencoba mengintegrasikan waktu dan ruang ke dalam domain pedang Anda." Domain pedang? Ye Guan sedikit terkejut. "Oke." Wanita dengan rok polos berkata, "Coba." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia mengangguk. "Oke." Wanita dengan rok polos tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang niat di tangan Ye Guan terbang langsung ke telapak tangannya. Dia melirik pedang niat di tangannya, dan kemudian berkata, "Tidak ada salahnya meminjam kekuatan spesial ini ruang dan waktu. Tapi kamu harus pahami bahwa ini bukanlah kekuatanmu sendiri. Jadi kamu harus belajar mencipta."
menciptakan ruang dan waktu. Ye Guan tampak terharu, menciptakan ruang dan waktu. Wanita dengan rok polos itu mengangguk, rasakan baik-baik, lalu kendalikan esensinya, dan akhirnya berinovasi. Ini adalah metode dan teknik yang bisa kamu pelajari. Ye Guan mengangguk, saya mengerti, tiru dulu, baru berinovasi. Wanita dengan rok polos itu mengangguk, ayo, setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan hampir 100 cincin nai perlahan melayang di depan Ye Guan. Ini semua diperoleh setelah dia membunuh seseorang barusan. Tentu saja, dia tidak peduli tentang hal-hal ini khusus disediakan untuk Ye Guan. Dia tahu bahwa semua anak menyukai uang. Melihat begitu banyak naji di depannya, Ye Guan tercengang. Wanita dengan rok polos tidak berbicara. Dia memimpin pria berkemeja putih dan berjalan menuju kejauhan. Melihat keduanya pergi, Ye Guan mau tidak mau bertanya, apakah kita akan bertemu lagi? Di kejauhan, wanita dengan rok polos tidak menoleh ke belakang, tapi hanya mengangguk. Senyuman muncul di wajah Ye Guan. Begitu saja, wanita dengan rok polos dan pria berkemeja putih menghilang di ujung langit berbintang di kejauhan. Ye Guan sedikit kecewa, waktu kita berkumpul selalu singkat. Untung masih ada kesempatan bertemu. Saat ini, Zentian datang bersama sekelompok orang dari klan Zen. Zentian tersenyum tipis dan berkata, teman kecil, siapakah mereka berdua tadi? Ye Guan tersenyum dan berkata, ayah dan bibiku. Zentian mengangguk. Dia ingin menanyakan hal lain, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak menanyakannya. Karena pihak lain tidak diketahui, dia pasti ingin tetap low profile. Ye Guan tiba-tiba berkata, senior, mulai sekarang, gurun kuno dan wilayah keluarga Sen adalah milik klan Zen. Wanita dengan rok polos menghancurkan keluarga Sen dan gurun kuno. Tetapi alam semesta satelit dan galaksi di bawahnya tidak hancur, sehingga sebagian besar wilayahnya masih ada. Mendengar kata-kata Ye Guan, Zentian menjadi bersemangat, tapi dia masih sangat rasional. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Tuan Muda Ye, ada banyak wilayah ini, jadi mari kita ambil setengahnya. Setiap. Dia tahu betul bahwa jika klan Zen benar-benar memakan semuanya, itu akan menjadi terlalu banyak. Bagaimanapun, bukan klan Zen yang menyelesaikan masalah keluarga Sen dan hutan belantara kuno, tapi Ye Guan. Jangan terlihat terlalu jelek saat makan. Ye Guan tiba-tiba berkata, senior, keluargaku memiliki akademi, dan aku ingin mengundang klan kota untuk bergabung dengan akademi kami. Tentu saja, klan kota tetaplah klan kota. Mendengar ini, Zentian tiba-tiba ragu-ragu. Ye Guan tersenyum dan berkata, senior, jangan khawatir. Bahkan jika klan Zen tidak bergabung, mereka tetap sekutu Akademi Guangxuan kita. Saya tidak akan takut jika klan Zen bergabung. Zentian sedikit mengangguk. Saya tidak bisa membuat keputusan sendirian. Saya harus kembali dan mendiskusikannya dengan suku saya. Ye Guan mengangguk. Tentu saja. Keduanya mengobrol sebentar, terutama Ye Guan dan Zentian berbicara tentang urusan Akademi Guangxuan, dan tentu saja mereka juga berbicara tentang penegakan ketertiban di Akademi Guangxuan. Setelah sekian lama, ada sesuatu yang harus diselesaikan Ye Guan, jadi dia pergi. Setelah melihat Ye Guan pergi, mata Zentian bersinar dengan kerumitan. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari klan Zen di sebelah Zentian berkata dengan suara yang dalam, pemimpin klan saya tidak dapat bergabung dengan Akademi Guangxuan. Begitu kita bergabung, bukankah kita akan menjadi pengikut Akademi Guangxuan?
Ini bukan diizinkan. Zentian menggelengkan kepalanya sedikit. Jika kita tidak bergabung, Tuan Ye pasti tidak akan memaksa kita. Tapi ada masalah yang fatal. Itulah kebaikannya. Generasi kita menyukai Tuan Ye. Jadi memang demikian mudah untuk mengatakan apapun. Tapi bagaimana dengan generasi berikutnya? Atau Tuan Ye tidak lagi berkuasa? Semua orang diam. Zentian berkata dengan lembut. Kita harus melihat lebih jauh ke depan. Jika kita tidak bergabung sekarang, akan ada dua kekuatan di sini di masa depan. Pasti akan ada banyak konflik antara kedua belah pihak. Tentu saja, selama kita di sini dan Tuan Ye ada di sini, konflik ini pasti akan hilang. Ini masalah kecil. Tapi jika suatu hari kita tidak lagi di sini, beberapa orang idiot akan muncul di kota kita. Ekspresi orang-orang kuat dari klan kota tiba-tiba menjadi gelap. 90% ilahi, ada 90% ahli ilahi di belakang Akademi Guangxuan. Dalam hal ini, klan Zen benar-benar kalah dengan mereka. Namun bergabung dengan Akademi Guangxuan sangat sulit untuk mereka terima. Saat ini, Zentian tiba-tiba berkata, sebenarnya tidak perlu terlalu terikat. Kita tidak hanya bisa melihat lebih jauh, tapi juga melihat lebih dalam. Apakah menurut Anda tujuan Tuan Ye sebenarnya hanya zaman dulu? Semua orang tercengang. Zentian melanjutkan, kami Zentian mungkin bisa melangkah lebih jauh dengan mengikuti kapal mereka. Babak 700, Ratu Keilahian. Zentian tahu betul bahwa rencana Ye Guan pasti besar, sehingga klan Zen tidak bisa hanya fokus pada masa lalu. Anda dapat melihat lebih jauh, tentu saja. Dia juga sedikit tidak berdaya, karena sekarang klan kota tidak memiliki generasi muda yang sangat-sangat berprestasi, dan dia sangat khawatir dengan perkembangan klan kota di masa depan. Pada saat ini, Zen Nangsue di samping tiba-tiba berkata, pemimpin klan, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir, situasi masa depan klan kami sangat baik sekarang. Zentian menarik kembali pikirannya, menoleh untuk melihat Zen Nangsue di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu mengatakan itu? Zen Nangsue tersenyum dan berkata, tidak ada lagi rumah Tuhan dan hutan belantara kuno. Zentian tersenyum dan berkata, tetapi Akademi Guangxuan akan segera hadir. Zen Nangsue berkedip, bukankah Akademi Guangxuan adalah sekutu terkuat kita? Haha, Zentian tiba-tiba tertawa. Ya, jika Akademi Guangxuan dianggap sebagai musuh, klan Zen secara alami akan berada di bawah tekanan besar. Tetapi bagaimana jika Akademi Guangxuan dianggap sebagai sekutu? Semakin kuat Akademi Guangxuan, semakin bermanfaat bagi klan Zen. Dalam analisis terakhir, mentalitas klan kota harus diubah. Zentian tiba-tiba bertanya, Nansue, apa pendapat Anda tentang Tuan Ye? Zen Nangsue tersenyum tipis. Bagus sekali. Zentian tersenyum dan berkata, itu saja. Zen Nangsue menoleh untuk melihat ke langit di kejauhan, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia secara alami tahu apa yang direncanakan oleh kepala keluarganya. Tetapi baginya, lebih baik bersikap wajar dalam hubungan. Jika ada kepentingan yang terlibat, itu akan mengubah rasanya. Zentian tidak berkata apa-apa lagi, karena dia tahu bahwa masalah ini benar-benar tidak bisa dipaksakan dan hanya bisa dibiarkan begitu saja. Zentian berbalik dan melihat ke arah rumah Sen di kejauhan, dengan ekspresi agak rumit di wajahnya. Keluarga Tuhan yang tadinya sangat kuat hancur begitu saja. Satu pedang, keluarga super yang telah diwariskan selama ribuan tahun dimusnahkan hanya dengan satu pedang. Sejujurnya, dia masih sedikit emosional, dan kejadian ini juga membuatnya mengerti bahwa keluarga kuat seperti mereka pun mungkin seperti semut di mata sebagian orang.
Terkadang, jika Anda salah langkah, Anda akan dikutuk. Kehancuran keluarga Sen dan hutan belantara kuno secara langsung mengejutkan seluruh era lama, dan nama Ye Guan menyebar ke seluruh era lama dalam sekejap. Pewaris Tuhan, di belakangnya ada 90% bos yang saleh. Dan Ye Guan sekarang dikatakan sebagai pemuda paling jahat di seluruh zaman dulu. Di langit berbintang, Ye Guan sedang menjelaskan banyak hal kepada An Yu dan Mu Yuan. Sekarang hanya ada satu jajaran musuh yang tersisa di era lama, dan dia berencana untuk menyerahkan jajaran ini kepada ibunya Qin Guan untuk menanganinya secara langsung. Dan dia harus melakukan sesuatu. Mu Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, apakah Anda akan pergi ke tanah leluhur?" Ye Guan mengangguk. Dia berjanji pada King Dai di menara kecil bahwa dia akan mengirimnya kembali. Mu Yuan sedikit khawatir. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku akan mengirimnya kembali, itu saja." Meski dia agak penasaran dengan negeri roh kuno, dia hanya penasaran. Mu Yuan mengangguk sedikit, tidak peduli apa. Lebih baik Tuan Muda Ye berhati-hati saat pergi ke sini. Tempat leluhur ini dikatakan sangat sombong. Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu, ketika Tuhan pergi ke sana, dia sepertinya memakan hidungnya yang penuh abu." Mu Yuan mengangguk. "Ya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku hanya akan mengantar seseorang pergi. Setelah mengantar seseorang pergi, aku akan pergi. Bawalah para jenderal dan An Yu ke sini dan tunggu ibuku datang. Setelah dia datang, kamu bisa mendengarkan saja sesuai instruksinya." Mu Yuan berkata, "Oke." Setelah Ye Guan berpamitan dengan mereka berdua, dia tidak langsung pergi ke tanah leluhur, melainkan datang ke klan Zen. Karena dia tidak tahu di mana letak tanah leluhurnya. "Apakah kamu akan pergi ke tanah leluhur?" Saat mendengar kata-kata Ye Guan, Zentian sedikit terkejut. Ye Guan mengangguk, "Pergi dan antar seseorang pergi." Zentian berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, orang-orang di tempat ini sangat sombong, tapi amarahmu." Pada titik ini, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera berhenti. Dia tahu bahwa Ye Guan tampak santai, tetapi jauh di lubuk hatinya dia juga sangat sombong. Tentu saja, kesombongannya hanya ditujukan pada orang-orang yang tidak ramah padanya. Sederhananya, jika Anda baik padanya, dia akan baik kepada Anda. Jika Anda sombong padanya, dia akan lebih sombong dari Anda. Jika Anda pergi ke tanah leluhur dengan temperamen seperti ini, niscaya akan ada yang tidak beres. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku akan mengantar seseorang pergi lalu pergi." Sebenarnya, dia tidak terlalu ingin mengurus masalah ini. Bagaimanapun, King Dai tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi ketika dia memikirkan Senyi, dia memutuskan untuk mengurusnya. Karena Aodai ini ditempatkan di peti mati oleh Kamichi, jelas Kamichi mungkin melindunginya. Sekarang setelah Kamichi pergi, dia masih ingin melakukan sesuatu untuk Kamichi. "Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku sudah mengambil terlalu banyak hal dari orang lain." Jika dia tidak melakukan sesuatu, dia merasa sedikit bersalah. Melihat Ye Guan memutuskan untuk pergi, Zentian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Ini adalah peta tanah leluhur." Ye Guan mengambil gulungan itu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia hendak bangun dan pergi. Saat ini, Zentian tiba-tiba berkata, "Tuan Ye." Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Zentian, yang berkata dengan serius, "Tuan Muda Ye,
Saya telah memikirkannya sejak lama dan memutuskan untuk membawa klan Zen untuk bergabung dengan Akademi Guangxuan. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, Senior Zentian, klan Zen sangat baik padaku. Jika klan Zen tidak mau bergabung, aku tidak akan pernah memaksanya. Kami masih berteman baik, sungguh. Zentian tersenyum dan berkata, saya tahu. Namun, saya masih ingin membawa klan Zen untuk bergabung dengan Akademi Guangxuan. Ye Guan tersenyum dan berkata, kenapa? Zentian terkekeh dan berkata, ada banyak sekali faktor. Tuan Muda Ye juga harus menyadari faktor-faktor ini. Tetapi intinya adalah klan Zen kami ingin mengikuti Akademi Guangxuan untuk melangkah lebih jauh. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Zentian tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, Anda telah memberitahu saya cita-cita Anda sebelumnya. Anda ingin menegakkan ketertiban untuk seluruh alam semesta. Lalu, tempat leluhur ini. Ye Guan tersenyum sedikit, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Tapi Zentian sepertinya memikirkan sesuatu, tapi kulit kepalanya mati rasa. Astaga, Tuan Muda Ye ini bukan orang baik. Prinsip Tuan Ye adalah saya tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi pada saya? Anda bisa menjadi orang jahat dan tetap melakukannya dengan pikiran tenang. Zentian tersenyum pahit. Saya tidak tahu dari siapa Tuan Muda Ye ini belajar. Tapi dia juga tahu betul bahwa Tuan Ye sendiri cukup baik. Jika dia bisa menjadi temanmu, dia pasti tidak akan menjadi musuhmu. Pada saat ini, Zentian merasa khawatir tentang tanah leluhur, dan juga mengkhawatirkan Ye Guan. Ye Guan bukanlah Senyi. Meskipun Senyi menamparkan wajahnya saat itu, dia tetap berbelas kasihan dan tidak melakukan segalanya dengan benar. Tapi Tuan Ye ini berbeda. Jika dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukannya. Begitu dia melakukannya, dia pasti akan melakukannya. Alasan mengapa dia mengkhawatirkan Ye Guan adalah karena tanah leluhur ini tidak sebanding dengan keluarga dewa dan hutan belantara kuno. Jika Ye Guan dan Xianling Len mulai bertarung, siapa yang bisa menang? Zentian menggelengkan kepalanya, tersenyum, berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan meninggalkan klan Zen, dia tidak langsung pergi ke tanah leluhur, tetapi datang ke alam kematian hitam. Dia secara alami ingat bahwa Sister Ruo memintanya untuk datang ke sini setelah masalah ini selesai. Begitu dia memasuki alam kematian hitam, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa Ruo Ming sudah muncul di depannya. Dia masih mengenakan jubah hitam longgar, dan wajah cantiknya tak terlupakan hanya dengan sekali pandang. Ruo Ming tersenyum dan berkata, ikut. Ye Guan mengangguk, ya. Ruo Ming menatap Ye Guan, wanita dengan rok polos itu adalah bibi yang kamu katakan. Ye Guan tersenyum dan berkata, ya. Ruo Ming mengangguk sedikit, 90% keilahian, sungguh menakutkan. Ye Guan hendak berbicara tetapi berhenti. Ruo Ming memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, katakan saja sesukamu. Ye Guan tersenyum dan berkata, saudari Ruo, sejujurnya, menurutku bibiku mungkin lebih dari 90% dewa. Ruo Ming sedikit menyipitkan matanya, 10%. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Ruo Ming sedikit bingung. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkinkah dia telah melampaui 100%? Ruo Ming tercengang. Ye Guan tersenyum dan berkata, saudari Ruo, apakah akan ada alam setelah 100% keilahian? Saudari Ruo berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu. Bagaimanapun, alam tertinggi dalam sejarah adalah Senyi,
dan dia 100% ilahi. Ye Guan tiba-tiba berkata, tapi sejauh yang saya tahu, Senyi akhirnya ingin mengembangkan sifat manusia. Sifat manusia, Ruoming mengerutkan kening, setelah keilahian. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, aku hanya menebak-nebak. Dia awalnya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Bibi Sukun, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Lakukan selangkah demi selangkah terlebih dahulu, dan ketika Anda sampai di belakang, jalan akan tampak alami. Ruoming berkata, sebenarnya, 90% keilahian sudah menjadi batas atas yang kita tahu. Adapun 100%. Meskipun Senyi telah mencapainya, sejujurnya, saya belum pernah bertarung melawannya. Oleh karena itu, saya bahkan tidak tahu apa itu keadaan keilahian 100% adalah. Sedangkan untuk keilahian 100%. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini terlalu berlebihan untuk dipikirkan. Ye Guan juga tersenyum dan berkata, memang. Ruoming memandang Ye Guan dan berkata, mari kita mulai bisnis. Saya meminta Anda datang kali ini karena saya ingin Anda membantu saya. Ye Guan Dao, katamu. Ruoming tersenyum dan berkata, kamu setuju sekarang? Ye Guan tersenyum dan berkata, jika kamu bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menolaknya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, Saudari Ruom mungkin tidak akan membiarkanku melakukannya. Ruoming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan serius, apakah kamu akan pergi ke tanah leluhur? Ye Guan sedikit penasaran, bagaimana kamu tahu? Ruoming berkata dengan suara yang dalam, kamu pasti membawa King Dai ke tanah leluhur, kan? Ye Guan mengangguk. Ruoming tiba-tiba berkata, tahukah kamu mengapa saya terjebak di sini? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, tempat leluhur. Ruoming mengangguk. Ye Guan ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, kamu tidak membiarkan aku menyelamatkanmu sejak awal karena kamu tidak ingin melibatkanku. Ruoming tersenyum dan berkata, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menyelamatkanku. Tetapi sebab dan akibat ini sangat berat. Aku akan merasa bersalah jika membiarkanmu memikul tanggung jawab ini tanpa alasan. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Ruoming berkata, kali ini ketika kamu pergi ke tanah leluhur, bantu aku dan pergi ke kuil leluhur untuk menemukan seorang pria bernama orang tua buta. Bersambung.